Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita matan takrib, matan Abi Syuja', kitab takrib. Sekarang pada bab tentang wakalah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hadza faslun. Ini fasal menjelaskan wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu ay wakkila fihi ay aw yatawakkala. Wa kullu ma, dan setiap apa saja jaza yang boleh lil insani bagi manusia apa at-tasarrufu mengelola atau melaksanakan fihi di dalam melaksanakan sesuatu tadi itu binafsi dengan dirinya, maka fajaza boleh lahu baginya ayyuwakkila mewakilkan fihi dalam masalah tadi, sesuatu tadi, au yatawakkala atau dia menjadi wakil atau menerima perwakilan. Wakala itu perwakilan secara umum seseorang yang mampu melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Maka segala sesuatu yang dia mampu melaksanakannya, maka dia berarti punya kewenangan untuk mewakilkannya atau menerima perwakilan, karena dianggap dia punya kecakapan untuk mewakilkan atau menerima perwakilan. Makanya dalam hal ini nanti orang yang mewakilkan itu harus satu akil, berakal sehat. Orang gila tidak bisa mewakilkan. Tapi orang gila itu ada yang ngurus, Ustaz. Kayak ngurus urusan dia semuanya kan ada orang yang ngurus. Berarti itu wakil, enggak, bukan wakil, wali namanya.
Jadi untuk orang gila yang tidak punya kemampuan untuk mengurus dirinya dan diurus oleh orang lain, maka orang lain yang ngurus dia itu namanya wali, bukan wakil, bukan. Karena orang gila itu tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi keharusan dirinya, dan dia tidak bisa mewakilkan ke orang lain. Maka orang yang mengurus urusan orang gila itu namanya wali. Wali yang mengurus urusan orang yang gila tersebut. Itu seperti itu. Yang kedua harus tamyiz atau mumayyiz. Mumayyiz itu orang yang bisa membedakan baik buruk atau sudah punya kecakapan di dalam, terutama di dalam hal yang harusnya dia kerjakan. Maka orang yang belum mumayyiz, anak kecil misalnya, anak kecil yang belum mumayyiz itu belum bisa menjadi belum bisa mewakilkan. Anak kecil yang belum mumayyiz. Berapa usia mumayyiz itu, Ustaz? Usia mumayyiz itu idealnya sih usia 7 tahun. Itu sudah mumayyiz. Cuman ini jarang. Tapi idealnya usia segitu udah mumayyiz harusnya. Tapi paling tidak usia 10 tahun lah. Jadi mumayyiz itu biasanya usia umumnya ini usia sebelum baligh. Usia 10 tahun ke atas. Berarti anak yang kecil belum bisa mewakilkan. Nah, kalau ada anak kecil urusannya diurus oleh orang tuanya atau oleh seseorang yang menjadi orang yang tugas untuk mengurus urusannya gitu ya, maka itu bukan wakil namanya, tapi wali namanya. Jadi wali bagi anak kecil itu. Nah, itu beda dengan wakil dalam hal ini. Itu dulu. Ada yang mengatakan satu lagi baligh. Jadi harus baligh. Tapi ini ulama tidak sepakat. Karena dulu sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ketika ngikut Nabi, usianya 10-an tahun itu belum baligh. Dan beliau sudah pernah mewakili Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa urusan. Berarti baligh tidak harus dalam hal ini. Itu berkaitan dengan wakalah ya, wakil tadi itu. Adapun dalil yang dipakai oleh para ulama dalam masalah wakalah ini, dalla ala dzalika ahaditsun katsiratun. Jadi para ulama berdalil dengan hadis yang jumlahnya cukup banyak. Minha diantaranya berkaitan dengan fi qada'id dain, berkaitan dengan pembayaran hutang. Jadi Nabi pernah minta tolong para sahabat untuk membayarkan hutang beliau kepada seseorang, ya tentu dari beliau. Yaitu di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim itu. Pernah Nabi mendelegasikan para sahabat untuk membayarkan hutang beliau. Tentu saya ulang, hartanya dari beliau. Terus beliau minta tolong sahabat untuk membayarkan hutangnya misalnya. Terus kemudian terkait dengan jual beli, itu Nabi juga pernah minta tolong kepada para sahabat dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Ketika itu Nabi memerintahkan sahabat Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu untuk membeli seekor kambing. Jadi Nabi memerintahkan Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu untuk membeli kambing. Kalau sependek yang saya pas ngaji itu dalam konteks Nabi mau kurban. Nabi mau kurban kambing. Nabi nyuruh sahabat Urwah Al-Bariqi untuk membeli seekor kambing. Saat itu Nabi menyerahkan uang kepada Urwah, uang 1 dinar. Dan sampai sekarang harga kambing tidak jauh-jauh dari angka 1 dinar di Mekah sana. Itu tidak jauh dari angka 1 dinar sampai sekarang. Jadi memang uang logam mulia dari zaman dulu sampai sekarang itu nilainya tidak berkurang. Beda sama uang kita. Uang kita itu sering kena inflasi. Ada yang mengatakan uang kita nggak kena inflasi, Ustaz. Uang kita itu tidak sombong, rendah hati. Jadi dia merendah terus. Jadi akhirnya ya begitulah ya. Akhirnya rupanya Urwah ini tidak mencari kambing di tengah kota. Beliau mencari kambing di pinggiran kota, di kampung lah, di perkampungan. Qaddarallah beliau nemu kambing
Ada kambing dijual di kampung, itu 2 ekor kambing dijual 1 dinar. Nah, ini rezeki nomplok ini. Jadi beliau mewakili Nabi untuk beli kambing 1, tapi dia beli 2. Kok boleh Ustadz? Prinsip wakil adalah sekiranya itu menguntungkan bagi orang yang mewakilkan, boleh, tidak apa-apa. Kan perintah Nabi beli kambing 1 dengan uang 1 dinar itu. Beliau beli kambing berapa? 2. Itu kira-kira menguntungkan apa enggak bagi orang yang mewakilkan? Menguntungkan. Maka boleh orang yang mewakili membeli sesuatu untuk orang yang diwakilkan dengan kepastian yang lebih menguntungkan bagi orang yang mewakilkan, itu tidak apa-apa. Beli 1 aja udah untung, apalagi beli 2. Berarti boleh, tidak apa-apa. Terus dibawa pulang oleh Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu. Dibawa pulang, di tengah-tengah pulang ketemu dengan orang yang pengen beli kambing. Sama Urwah dijual. Lihat, beliau dapat perintah dari Nabi beli kambing 1, terus dapat 2. Dalam perjalanan pulang ada orang butuh kambing, dijual sama si Urwah sama orang ini. Dijual berapa? 1 dinar. Lakulah 1 dinar. Boleh nggak ini? Boleh, karena andaikan Rasulullah tahu pasti Nabi merelakan, karena ini menguntungkan yang pasti buat siapa? Buat si yang mewakilkan. Dalam hal ini yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Maka beliau pulang menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kambingnya 1, ini uangnya 1 dinar. Kata Nabi, oh kamakol, kalau ini mafhum riwayat ya. Kok ya apa ceritanya iki? Kok iso oleh wedhus 1, dapat kambing 1, terus kemudian masih balik uang 1 dinar utuh. Diceritakan tadi itu. Maka sahabat Urwah Al-Bariqi ini didoakan oleh Nabi dengan doa agar tangannya diberkahi oleh Allah. Ya, segala usahanya diberkahi oleh Allah. Maka sahabat Urwah Al-Bariqi ini orangnya, kata para ulama, andaikan dia ambil tanah, dia jual pun laku itu. Itu barokah doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenengan andaikan beliau masih ada, terus kemudian mau jual apa kok gak laku-laku, hubungi beliau, itu mesti lakunya udah itu. Itu barokah doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih tadi itu jadi prinsip dalam wakalah ya. Jadi kalau seorang wakil itu menganggap bahwa nanti orang yang memerintahkan dia pasti akan dapat keuntungan dengan cara dia, maka gunakan cara itu tanpa izin yang mewakilkan tidak ada masalah. Asalkan memang dipastikan itu menguntungkan bagi orang yang mewakilkan. Nah, ini bab tentang wakalah. Nah, dalam beberapa riwayat Nabi juga pernah mendelegasikan kepada para sahabat untuk misalnya menjadi mewakilkan kepada para sahabat untuk menjadi amil zakat. Dalam hal ini mengambil maupun mendistribusikan zakat melalui para sahabat. Terus kemudian beliau juga pernah mewakilkan kepada para sahabat untuk menerima akad nikah beliau dengan Siti Maimunah radhiyallahu anha dan Ummu Habibah radhiyallahu anha. Jadi Nabi ketika menikah dengan Ummu Habibah radhiyallahu anha dan ketika menikah dengan Siti Maimunah radhiyallahu anha, itu Nabi tidak hadir secara langsung menerima akad nikahnya, tapi beliau mewakilkan kepada sebagian para sahabat untuk menerima akad tersebut, dan itu boleh, tidak ada masalah. Pokoknya pada hal-hal yang memang boleh diwakilkan, hal ini diperkenankan untuk diwakilkan, tapi dengan ketentuan yang mewakilkan adalah orang yang memang punya kemampuan untuk mewakilkan, dan yang mewakili itu juga orang yang punya kecakapan untuk mewakili dalam hal ini. Itu rumus dasarnya dulu ya, berkaitan dengan wakalah. Izin minum dulu. Alhamdulillah. Bun. Wal wakalatu, dan adapun wakalah adalah aqdun jaizun, akad yang hukumnya jaiz, boleh. Jaiz itu maksudnya orang yang
berakad wakalah itu bisa sewaktu-waktu membatalkan akad wakalahnya. Jadi kalau sini disebutkan ai la yulzimu bil istimrari fiha al-wakila walal muwakkila. Jadi tidak mesti lanjut akad nikah itu, akad wakalah itu sampai selesai, baik terkait dengan masalah si wakilnya maupun si mewakilnya, orang yang mewakilkan dalam hal ini. Contoh gini misalnya, saya mewakilkan urusan saya kepada seseorang. Saya lihat dalam perjalanannya kok kurang bagus ini orangnya kayaknya. Saya cabut perwakilan saya nggak jadi mendelegasikan Anda, saya cari yang lain aja, tidak apa-apa. Jadi sewaktu-waktu membatalkan akad perwakilan itu boleh, tidak ada masalah. Nah, termasuk juga diantaranya orang yang diwakili, orang yang mewakili, maaf. Ini orang yang mewakili saya kok cerewet banget ini. Wes aku nggak sanggup, Pak, saya mundur Pak, saya nggak bisa meneruskan tugas sebagai wakil Bapak misalnya. Boleh, tidak ada masalah. Itu pada dalam hal perwakilan boleh sewaktu-waktu dibatalkan karena akadnya adalah jaiz. Walikullin minhuma fasquha mata syaa, dan bagi masing-masing keduanya antara wakil dan muwakil yang mewakilkan adalah hak untuk membatalkan atau merusak akad wakalah itu kapanpun dia mau. Watang fasikhu bimauti ahadihima, dan akad wakalah itu menjadi rusak atau menjadi batal dengan meninggalnya salah satu di antara keduanya, yang mewakilkan maupun yang diwakilkan. Wal wakilu, dan adapun orang yang mewakilkan, wal wakil dan orang yang wakil, adapun orang yang menjadi wakil maksud saya, aminun, harus orang yang bisa dipercaya. Jangan cari orang yang khianat tentunya ya. Fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu, berkaitan dengan apa yang menjadi tugasnya atau yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi pastikan dia adalah orang yang bertanggung jawab atau orang yang bisa dipercaya, baik terkait dengan tugas maupun ya berkaitan dengan tugasnya, itu saja, berkaitan dengan tugas atau kewenangan yang diserahkan kepada dia. Wala yatmanu illa bitafriti, dan orang yang menjadi wakil itu tidak ada kewajiban mengganti kalau ada kerusakan pada hal yang diwakilkan, kecuali karena kelalaian. Tadi misalnya disuruh beli kambing, dalam perjalanan kambingnya mati misalnya gitu. Itu yang wakil tidak wajib mengganti itu, kecuali dia lalai. Dia lalai maksudnya kambing itu diperlakukan dengan tidak benar sehingga kemudian terjadi kematian, maka dia wajib mengganti dalam hal ini. Tapi kalau tidak, dia tidak wajib mengganti. Terus kemudian wala yajuzu, dan tidaklah boleh ayyabi'a, menjual, wa yashtari. Ini wakil dalam, ini perwakilan dalam bai', dalam jual beli ya, dalam jual beli. Wala yajuzu, dan tidak boleh ayyabi'a, menjual, wakil, dan tidak boleh wakil itu menjual, wa yashtariya, dan membeli, illa bisalah sati syara'it, kecuali dengan 3 syarat. Jadi wakil dalam hal jual beli tidak boleh melakukan tindakan menjual atau membeli kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyabi'a bisamanil misli, hendaklah dia menjual dengan harga yang standar. Jadi tidak boleh mentang-mentang dia sebagai wakil biar cepat laku, yang penting habis, dijual dengan harga sangat murah sehingga merugikan orang yang mewakilkan, tidak boleh. Minimal standar dijual sesuai dengan harga standar yang berlaku saat itu. Kalau sanggup jual lebih mahal biar lebih untung, silakan. Tapi kalau dengan lebih mahal malah nggak laku, ya harus kembali ke harga umumnya, standarnya. Yang kedua, wa ayyakuna naqdan binaqdil balad. Jadi dan hendaklah wa ayyakuna naqdan, dan hendaklah wakil itu tidak melakukan transaksi kecuali dengan cash, tidak boleh dengan hutang. Jadi misalnya dia berhutang atas nama yang mewakilkan padahal tidak ada tugas itu, sehingga menyebabkan orang yang mewakilkan jadi punya hutang, itu tidak boleh, kecuali memang nanti ada izin dari orang yang mewakilkan. Dan syaratnya transaksinya juga binaqdil balad, dengan menggunakan mata uang negeri tersebut di mana akad itu berlangsung. Jadi tidak boleh menggunakan mata uang di luar negeri tersebut, biar tidak menyusahkan yang mewakili. Ya contoh misalnya jenengan minta tolong kepada orang untuk membelikan sesuatu di Turki sana atau di Mesir sana. Kalau Anda paksa beli pakai rupiah kan ya repot. Ya, yang betul ya pakai mata uang di Mesir itu, ya tolong belikan saya itu
Nah, nanti harganya berapa, saya transfer, nanti dibeli dengan pakai uang, dikurskan dengan uang setempat. Contoh begitu. Wow, jadi kayak usaha just tip dong Ustaz. Ya, mirip usaha just tip ya. Sekarang kan banyak orang yang just tip itu. Just tip jasa titip ya. Lagi jalan-jalan ke luar negeri, terus posting di media sosial temennya di WA group. Aku lagi di Turki nih, aku lagi di Mesir, aku lagi di Yordan. Ayo siapa yang mau beli ini nanti nitip melalui saya misalnya. Ini tergantung akadnya kalau ini, tergantung akadnya. Menggunakan akad wakalah bisa, Jadi misalnya, Mbak, ini teman-teman di grup mau nitip ini, uangnya tak transfer, tolong belikan ya. Itu berarti delegasi wakil itu namanya. Tolong belikan. Itu yang membelikan itu harus membelikan barang-barang yang sekiranya tidak merugikan orang yang nitip. Maka jangan cari yang jelek, harus cari yang bagus. Yang bagusnya itu juga harganya standar, tidak boleh yang terlalu mahal juga. Kecuali nanti kalau memang sulit baru ngomong ke yang mendelegasikan, boleh nggak ini kalau seandainya misalnya saya beli yang ini, monggo tidak apa-apa, ada komunikasi. Itu wakil itu. Nah terus wakil dapat apa dalam hal ini? Dapat ujroh. Kalau dia memang nanti bisa karena dia telah meluangkan waktunya, dia berhak mendapatkan upah, bagian upah. Dan dia juga berhak minta upah nanti. Bukan keuntungan dari harga jual beli barang itu, tapi dia berhak mendapatkan upah. Karena saya telah mewakili Anda, saya minta upahnya ya, misalnya. Saya minta bagian, tidak apa-apa. Karena kita telah menggunakan waktu dan biaya, karena kita telah menggunakan waktunya atau tenaganya dan seterusnya misalnya. Itu dia berhak mendapatkan ujroh dari situ. Ya, mendapatkan fee dari orang yang mewakilkan atau mendelegasikan dalam hal ini. Itu contoh ya, misalnya dengan menggunakan akad yang seperti itu. Tapi kalau yang umum terjadi kan tidak gitu ya. Yang umum terjadi itu, kalau memang tertarik saya mau beli, nanti saya jual. Itu akad jual beli biasa itu. Diposting di grup WA misalnya barang-barangnya. Oh ya aku seneng. Wes kalau seneng aku tak kulaan dulu. Dia kulaan dhisik. Terus nanti harganya sana berapa, dia jual ke temannya berapa itu terserah. Karena itu namanya akad namanya jual beli kalau itu. Kalau itu enggak bukan ujroh namanya. Kalau itu jual beli namanya. Nah, tapi kalau yang tadi itu dia transfer dulu uangnya, tolong belikan saya, itu namanya perwakilan, pendelegasian perwakilan. Atau bisa menggunakan akad ijaroh langsung, bukan perwakilan. Jadi saya bayar Anda untuk membelikan saya ini. Itu gabung sih sebenarnya itu antara wakalah dan ijaroh. Jadi satu itu. Akadnya seperti itu. Cuman bisa menggunakan akad ijarohnya, bisa menggunakan akad wakalahnya juga bisa, tidak ada masalah. Cuma kalau ijaroh namanya ujroh, kalau wakalah itu ya ma'rufnya aja. Pantasnya ya mosok nyuruh orang enggak dikasih apa-apa yo. Enggak ada kewajiban ngasih ujroh sih memang dalam wakalah itu. Cuman ya pantasnya lah ya mosok nyuruh orang enggak dikasih uang bensin ya. Itu namanya ma'ruf namanya. Ma'rufnya lah berapa. Kalau ijaroh kan jelas berapa itu jelas kalau ijaroh. Tolong saya belikan ini, nanti sama tak bayar sekian. Ini uangnya sudah saya transfer misalnya. Itu namanya ijaroh. Kalau wakalah nggak ada perjanjian gaji, nggak ada, dan nggak ada kewajiban gaji juga. Cuman ya pantes lah. Ya mosok terus nyuruh orang kok nggak ngasih apa-apa ya kebuangan itu. Ya pengertiannya lah, napa? Pengertiannya itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus kemudian wala yajuzu ayyabi'a min nafsihi, dan tidak boleh dia menjual atas nama dirinya padahal itu punya muwakil. Wala yuqiru ala muwakilihi, dan tidak boleh ngaku-ngaku bahwa dia itu yang memiliki barang itu. Jadi dia tidak boleh mengaku-ngaku atas nama mewakilnya. Ini milik saya tidak boleh. Illa biidnih, kecuali dengan izinnya. Jadi tidak boleh ngaku-ngaku ini barang saya kok, mau berapa? Ini punya saya. Padahal bukan punyanya, tidak boleh. Berarti ada kebohongan. Kalau ada kebohongan enggak barokah nanti. Tapi kalau gini boleh. Si mewakilnya ngomong, ya itu anggaplah barang kamu sendiri. Ngomong barang kamu juga enggak apa-apa. Atas izin mewakilnya enggak apa-apa berarti. Nah, saya contohkan gini misalnya, jenengan di masjid ini misalnya jual kambing atau sapi kurban. Masjid ini jual kambing atau sapi kurban.
Padahal masjid, pihak masjid tidak punya sapi, tidak punya kambing, tidak punya. Kalau ada orang datang, jamaah datang, Pak Sahabuddin, saya mau beli kambing untuk kurban, misalnya gitu. Oh ya Pak, mana? Harganya sekian-sekian. Padahal Pak Sahabuddin tidak punya kambing, Pak Sahabuddin tidak punya sapi. Maka akad seperti ini batal. Kenapa? Karena Pak Sahabuddin tidak ikut punya kambing, tidak ikut punya sapi. Yang betul akadnya apa? Ini Pak, kami punya daftarnya, nanti kami belikan. Bukan beli, kami belikan. Jadi orang itu bayar ke masjid, dibelikan nanti. Kalau uangnya lebih, wajib dikembalikan. Kalau uangnya kurang, yang minta. Terus dalam hal ini pihak masjid boleh minta upah. Minta upah misalnya, Pak, ini untuk perawatan dan parkir serta pengeksekusian kambing sekian. Boleh, tidak ada masalah. Itu namanya membelikan namanya itu. Nah, sementara kalau begini lain lagi. Pak Sahabuddin sebagai pihak masjid datang ke pemilik sapi. Ngomong ke pemilik sapi, "Pak, Bapak punya sapi?" "Ya, ini Ustaz, banyak sapi saya, kambing saya banyak." Kata si pemilik sapi ini, kata Ustaz Sahabuddin bilang, "Pak, bagaimana kalau sapi dan kambing ini saya jualkan? Saya mewakili Bapak menjualkan." "Oh ya, boleh, enggak apa-apa Ustaz. Enggak apa, silakan aja, silakan." Nah, itu perwakilan. Tapi tidak boleh Ustaz Sahabuddin mengatakan ini kambing saya, Pak. Tidak boleh. Kecuali pemiliknya ngomong gini, "Udah, anggap ini sapi Ustaz. Anggap ini kambing Ustaz. Ngomong aja milik Ustaz, enggak apa-apa. Saya yang bertanggung jawab," misalnya. Karena pemiliknya ngomong gitu, boleh. "Monggo Pak, ini sapi saya sendiri kok, enggak ada masalah." Karena atas izin yang mewakilkan tadi. Tidak apa-apa kalau begitu. Nah, bisa dimengerti ya. Tapi kalau tidak ada begitu, tidak boleh. Ini saking pentingnya dalam Islam, pentingnya jujur ya, supaya barokah transaksi. Karena kalau nggak gitu nanti takutnya nggak barokah transaksinya itu. Itu seperti itu. Alhamdulillah. Itu berkaitan dengan wakalah. Saya mau jelaskan lebih lanjut. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ada yang mau nanya dulu mungkin silakan. Kalau ada. Ada yang nanya dulu mungkin? Barangkali ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Jadi bisa dibedakan ya antara perwakilan dengan perwalian ya. Kalau anak kecil, orang gila yang nggak punya kecakapan, terus ngurus urusan mereka, ada orang yang ngurus urusan mereka. Orang yang ngurus urusan mereka itu dia bukan wakil tapi wali namanya. Kalau wali itu beda sama wakil. Kalau wali itu punya keleluasaan dalam mengelola harta si anak yatim itu misalnya, atau si orang gila itu dia punya keleluasaan. Karena dia wali, asalkan untuk kemaslahatan anak atau orang gila itu ya. Itu seperti itu. Tapi kalau wakil dia tidak bisa seenaknya. Dia harus bertindak sesuai dengan maunya si wakil itu. Kecuali dipastikan tindakannya atau improvisasinya dalam mewakili orang itu akan menguntungkan secara pasti kepada pihak yang mewakilkan, itu baru boleh, tidak apa-apa. Jadi kreatif dalam perwakilan itu tidak boleh kecuali dipastikan itu menguntungkan bagi pihak yang mewakilkan, baru tidak apa-apa. Seperti sahabat Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu. Itu luar biasa itu beliau itu. Kalau tidak ada, saya mau jelaskan beberapa penjelasan berkaitan dengan wakalah ini ya. Jadi al-wakalah secara bahasa berarti at-tafwid, menyerahkan. Itu makanya aslinya itu tugas kita. Terus kita serahkan ke orang untuk melakukannya. Boleh Ustaz, boleh, tidak apa-apa. Jadi dalam beberapa hal Nabi itu mampu melaksanakan sendiri. Tapi sengaja Nabi mendelegasikan orang lain. Itu boleh. Nah, selama hal itu memang hal yang boleh diwakilkan. Selama hal itu memang bisa atau boleh diwakilkan. Yang nggak boleh diwakilkan, yang nggak boleh diwakilkan berarti. Apa contohnya? Sholat. Aku lagi malas sholat, saya wakilkan ke kamu aja, nggak bisa. Sholat nggak bisa. Apalagi contoh misalnya berkaitan dengan menafkahi batin istri misalnya, nggak boleh itu. Ada suami LDR dengan istrinya,
lama tidak memberikan nafkah batin ke istrinya, telepon temannya, aku lama nggak nafkah istriku, saya wakilkan ke kamu ya untuk nggak bisa, nggak boleh, karena itu termasuk sesuatu yang dilarang. Itu seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa diwakilkan berkaitan dengan badan maupun berkaitan dengan hal-hal tertentu. Tapi ada hal-hal yang memang boleh diwakilkan, kayak melontar jumroh. Melontar jumroh itu boleh diwakilkan. Misalnya ada bapak-bapak yang sakit, kalau nyewa kursi roda mahal misalnya gitu. Nah, sementara kalau jalan sendiri juga sulit. Nah, maka ngomong ke karomnya, kepala rombongannya, Pak Ustadz tolong nanti melontar jumroh atas nama saya. Boleh, tidak apa-apa. Diwakilkan kepada karomnya, kepada kepala rombongannya. Itu bisa double-double, nggak apa-apa kalau itu. Satu orang bawa 7 kali 7 misalnya gitu, 49, berarti ada 8 orang yang nitip ke beliau misalnya. Tuh ada 6 orang yang nitip ke beliau misalnya, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Jadi hal yang memang boleh digantikan, silakan boleh digantikan, diserahkan pada orang lain boleh digantikan. Al-wakalah secara istilah berarti melimpahkan sesuatu yang dimiliki untuk dilakukan yang lain padahal yang boleh digantikan, padahal yang boleh digantikan dan dikerjakan ketika hidup. Jadi untuk hal-hal yang memang bisa digantikan, itu kata kuncinya ya. Untuk hal-hal yang nggak bisa digantikan maka tidak boleh. Dan itu sewaktu masih hidup. Kalau sudah mati baru dilaksanakan, itu bukan wakil. Karena ingat tadi, begitu yang mewakilkan mati, akad wakalah batal. Tapi ada orang yang misalnya menjadi wakil bagi orang yang sudah mati, bukan wakil namanya itu pelaksana wasiat. Kalau memang itu sifatnya wasiat. Jadi beda antara wakil dengan pelaksana wasiat. Jadi kalau pelaksana wasiat, dia hanya menjalankan wasiat dari orang yang sudah meninggal dunia, dan dia bukan wakil statusnya. Itu seperti itu, dan itu berbeda, hal yang berbeda. Karena misalnya ada orang ngomong ke keponakannya misalnya, pokoknya dalam masalah pembagian harta ini kamu jadi wakil saya, agar dibagi rata kepada semua keponakan saya. Selang berapa waktu beliau meninggal, statusnya bukan perwakilan, itu wasiat. Jadi kalaupun yang bersangkutan mengeksekusi, itu sebagai eksekutor wasiat, di mana dalam masalah harta tidak boleh lebih dari 1/3 total harta yang orang yang meninggal tadi itu. Nah, dan kalau yang mendapatkan wasiat adalah orang yang mendapatkan waris, maka batal wasiatnya, dimenangkan adalah hukum waris. Itu ketentuannya begitu. Nah, kalau ada orang yang haji badal itu bagaimana? Itu juga bukan akad wakalah kalau haji badalnya orangnya sudah mati. Tapi kalau orangnya haji badalnya masih hidup, orangnya masih mungkin itu namanya akad wakalah. Tapi kalau yang ini bukan wakalah, tapi ya haji badal, haji yang sifatnya menggantikan, mewakili sebagai ganti dari orang yang belum berhaji itu, tapi akadnya bukan wakalah karena sudah meninggal, tapi lebih kepada dia menggantikan orang yang meninggal itu untuk berhaji dengan catatan dia sudah haji sebelumnya. Dan ini boleh tidak atas permintaan orang yang meninggal, tapi atas permintaan anak-anaknya boleh, sebagai bakti anaknya kepada orang tuanya. Itu haji badal itu namanya. Syukur-syukur anaknya sendiri yang membadali haji orang tuanya, mengganti. Nah, badal kan nantinya ganti ya. Jadi bukan lebih kepada perwakilan, karena tidak ada akad taukil, dan kalaupun ada akad taukil batal karena meninggalnya salah satu pihak itu. Tapi lebih kepada menggantikan orang yang meninggal itu untuk berhaji, tapi dengan catatan yang membadali itu harus sudah haji sebelumnya. Dan ini boleh atas biaya ahli waris, tidak ada masalah. Tidak harus atas kemauan yang bersangkutan karena dia misalnya keburu meninggal dan baru meninggalkan wasiat untuk dihajikan misalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam masalah perwakilan ini di surah An-Nisa ayat 35. Ini diantara dalil yang lain selain yang saya sebutkan tadi ya. Itu fa ba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka perintahkanlah
maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jadi dalam konflik rumah tangga suami istri itu idealnya diselesaikan berdua. Kalau tidak selesai berdua, maka dengan sangat terpaksa misalnya melibatkan para pihak dari keluarga. Nah, di sini tidak harus semua anggota keluarga yang hadir. Cukup didelegasikan para pihak yang punya kompetensi dari perwakilan keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan untuk bicara berunding. Bagaimana baiknya pernikahan anak-anak mereka ini mau dipertahankan atau dilepas secara baik-baik. Mau dipertahankan secara baik atau dilepas secara baik-baik. Nah, ini delegasi-delegasi itu wakil dari keluarga laki-laki maupun dari keluarga perempuan. Dalam ayat ini Allah jamin kalau para wakil, para juru damai, para delegasi yang datang itu adalah orang-orang yang punya niat baik, iyurida islaha, kata Allah dalam ayat itu, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan berikan taufik kepada keduanya. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan berikan taufik, pertolongan bagi kedua belah pihak tadi itu, asalkan yang bersangkutan punya niat baik. Makanya dalam mewakilkan tadi syaratnya harus orang yang amanah gitu loh. Makanya dalam kasus rumah tangga itu tidak semuanya lantas bisa didatangkan. Cukup orang-orang yang punya kompetensi dalam hal itu untuk didatangkan dan punya niat baik. Pastikan orang yang punya niat baik supaya dapat pertolongan Allah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga itu. Tapi kalau keduanya tidak punya niat yang baik, nggak dijamin oleh Allah sudah, nggak dijamin ditolong oleh Allah. Kayak syirka kemarin kan, kalau ada dua orang transaksi akad kerjasama kan Allah berkahi itu. Kalau ada yang khianat, Allah nggak mau ikut-ikut lagi udah. Allah biarkan udah. Nggak diberkahi lagi, nggak dilindungi lagi oleh Allah. Tapi kalau semuanya amanah, Allah berkahi, Allah lindungi, Allah jaga, dan begitu seterusnya. Sambil contoh ini contoh. Suatu saat ada jamaah saya itu minta tolong saya. Beliau ini anaknya laki-laki sedang digugat cerai oleh istrinya, tinggal ketok palu aja udah. Dia bilang, Ustadz suami saya udah meninggal, anak saya nggak punya bapak. Saya minta tolong Ustadz jadi wakil keluarga kami. Saya bukan keluarga beliau, bukan, tapi saya disuruh mewakili keluarga beliau, datang sebagai pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Akhirnya kita datang, ketemu itu. Ada perwakilan pihak perempuan, ada. Alhamdulillah, Masya Allah, saya dan pihak perempuan itu sama-sama punya niat baik. Saya datang punya niat baik agar jangan sampai bercerai. Dari pihak perempuan wakilnya juga sama rupanya, pengen agar keponakannya jangan cerai. Omnya ini dari pihak perempuan, omnya. Akhirnya kita musyawarah baik-baik, qaddarallah, gak jadi cerai. Itu namanya diberi taufik oleh Allah. Gak jadi cerai, diberi taufik oleh Allah. Karena kita alhamdulillah Masya Allah punya niat baik untuk memperbaiki rumah tangga. Padahal itu tinggal ketok palu aja itu, gugatan cerai istrinya itu. Selang berapa tahun, saya ketemu lagi sama ibu itu. Saya tanya sama beliau, gimana kabarnya mas ini bu? Itu sudah cerai Ustaz. Loh, kaget saya, kok udah cerai? Gimana ceritanya? Gini Ustaz, cerita ibu itu. Itu anak saya berantem lagi Ustaz, sama istrinya berantem lagi. Kali ini gak ngomong sama saya Ustaz, berantem lagi sama istrinya, gak ngomong sama saya. Rupanya masing-masing manggil pengacara. Masing-masing manggil apa? Pengacara. Lah pengacara ngertos kiambek kan nggih. Yang satu maunya cerai, yang satu enggak mau cerai. Ada yang salah satu mungkin yang niatnya tidak sesuai dengan yang diharapkan kan. Yaitu memperbaiki hubungan. Rupanya ya betul apa yang Allah firmankan bahwa Allah enggak akan kasih taufik kepada juru damai yang niatnya enggak baik gitu loh. Saya tidak mengatakan pengacara itu enggak baik, bukan maksud saya. Tapi kan namanya pengacara kan menurut pesanan orang yang membayar kan. Sementara dalam konflik suami istri pasti yang satu pengen cerai, satu nggak mau cerai, kan nggak cocok. Kalau tadi kan dari pihak keluarga, saya sebagai pihak keluarga laki-laki pengennya jangan cerai. Alhamdulillah delegasi perempuan juga ngomong kalau bisa jangan cerai. Alhamdulillah nggak jadi cerai dengan izin Allah. Itu. Yang ini setelah sekian tahun berlalu, rupanya berantem lagi, nggak ngomong sama ibunya, kecolongan ibunya itu. Makanya
dalam mengutus delegasi, pastikan bahwa wakil kita itu adalah orang yang baik, orang yang amanah, jangan orang yang khianat dalam hal ini. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepadaku untuk menjaga zakat Ramadan. Ada harta kaum muslimin, zakat kaum muslimin. Tugas Nabi untuk mengamankannya, beliau tugaskan sahabat Anas untuk Abu Hurairah untuk menjaga harta zakat kaum muslimin, zakat Ramadan saat itu. Nah, ini namanya pendelegasian kepada Abu Hurairah untuk menjaga dan mengamankan harta zakat Ramadan kaum muslimin pada saat itu. Nah, ini masuk dalam kategori bab napa? Wakalah dalam hal ini. Nah, makanya kan orang di bawah itu kan kepanjangan dari orang yang di atas. Itu makanya kalau keputusan RT kan kepanjangan dari RW kepanjangan dari kelurahan, itu hierarkinya gitu kira-kira itu hierarkinya itu. Allahu Akbar. Monggo sebelum saya lanjutkan lagi kalau ada yang mau nanya mungkin masalah atau masalah yang lain kalau ada, monggo Pak. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suami istri mau bercerai, dinyatakan mandul. Bagaimana dalam pandangan syariat? Baik. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah berketurunan. Saya ulang ya, salah satu dari tujuan pernikahan adalah untuk berketurunan. An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi di situ jelas dengan pernikahan diharapkan menyebar luaslah keturunan laki-laki maupun perempuan yang banyak. Nah, ini ceritanya diputuskan secara medis bahwa salah satu pasangan mandul. Boleh enggak nih kalau istri juga cerai suaminya? Boleh enggak kalau suami menceraikan istrinya? Maka kalau sekiranya memang tidak bisa dicarikan titik temunya, misalnya mau ngambil anak angkat dari keponakan udah gede semua misalnya gitu, mau ngambil anak orang nanti takut urusan belakangnya nggak enak misalnya, pokoknya nggak ketemu titik temunya. Sementara satu sama lain tidak ada kecocokan karena pengen punya keturunan salah satunya misalnya. Maka kalau memang terpaksa tidak ada jalan lain dan harus bercerai, silakan kalau memang mau bercerai secara baik-baik. Jadi pernikahan itu dipertahankan dengan cara yang baik atau dilepaskan dengan cara yang baik. Hanya sarannya kalau bisa sabar sih lebih baik sabar. Karena sejarah orang-orang dulu itu kadang ya banyak yang nikah sampai sekian puluh tahun baru punya anak misalnya. Itu Martha Tilar kalau nggak salah ya, itu 16 atau 21 tahun baru punya anak itu. Setelah pernikahan 16 atau 21 tahun baru punya anak itu. Nabi Ibrahim sampai usia beliau hampir 100 tahun baru punya anak. Ya, bahkan sampai istrinya menopause baru punya anak misalnya. Jadi kalau sekiranya bisa disabari, tentu disabari lebih baik. Kalau bisa ditempuh jalur-jalur yang bisa sekiranya punya anak dengan mudah secara medis dilakukan, tidak ada masalah selama tidak haram misalnya. Jadi kalau secara hukum boleh-boleh saja, karena di antara tujuan pernikahan adalah untuk punya keturunan. Tapi kalau sekiranya bisa disabari, tentu itu lebih baik. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Sampun isa nggih? Cukup dulu atau ada lagi mungkin? Satu lagi? Sampun nggih? Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Sangat jelas nggih Bu nggih, matur nuwun. Kita tutup dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.